Assalamualaikum. Makasih ya yang udah mampir di channel ini. Selamat datang di channel Arista Milka, channel ibu rumah tangga yang senang membagikan aktivitas kesehariannya dan sedikit tips bersih-bersih. Selamat menonton dan semoga membantu ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau sharing cara menghilangkan noda jamur pada karet mesin cuci tanpa melepas karet mesin cucinya. Tapi sebelum aku sharing, di sini aku mau kasih lihat noda jamur yang ada pada karet mesin cuciku. Nah, ini dia mesin cucinya. Jadi mungkin ini berlaku untuk mesin cuci yang tabungnya satu, karena biasanya khusus untuk mesin cuci manual, khusus untuk mesin cuci otomatis yang punya karet seperti ini. Nah, ini dia noda jamurnya. Sepertinya memang tidak terlalu parah, tapi karena memang aku gemes ya, aku khawatir ini jamurnya makin melebar dan makin susah dibersihkan. Jadi ya udah aku putuskan untuk bersihkan sekarang. Nah, ini adalah noda jamur yang aku udah gak bersihkan selama 5 bulan lamanya. Jadi aku suka rutin bersihin mesin cuci ini sekitar 6 bulan. Cuma karena ini udah ada jamurnya, jadi ya udah aku putuskan lebih cepat aja. Nah, ini dia ada di selip-selipan kayak gini. Kalau ini sih biasanya gampang ya, cuma tinggal disikat gitu aja hilang. Cuma daripada kita repot menyikat, jadi sekalian aja kita bersihin noda kotoran, noda yang menempel, noda yang berkerak, noda yang berjamur ini bakal hilang tanpa harus repot menyikat-nyikat. Tapi tetap ada proses menyikatnya juga ya teman-teman. Nah, ini dia yang bagian paling sulit dijangkau, yang paling repot kita bersihkan. Dan satu lagi ini dia selipan-selipan yang paling repot kita bersihkan gitu. Jadi sebenarnya ada dua cara. Jadi bisa dengan dilepas karetnya atau bisa dengan langsung aja dibersihin di sini. Cuma mungkin minusnya kalau kita langsung bersihin di sini itu nggak maksimal karena nggak menjangkau bagian dalamnya. Nah, ini dia cara untuk melepas karetnya. Jadi kalau misalnya teman-teman nekat mau lepas karetnya, aku kasih tahu di bagian karetnya ini ada kawatnya tipis banget. Nah, yang ujungnya seperti ini nih teman-teman bisa lihat. Ini bisa dilepas, teman-teman tinggal congkel aja pakai benda yang keras atau mungkin obeng gitu, obeng minus. Nah, itu teman-teman bisa pakai, terus nanti dicongkel sedikit terus ditarik. Nah, itu nanti setelah itu teman-teman bisa langsung tarik karetnya. Cuma aku nggak pengen kayak gitu. Kenapa? Karena aku nggak mau setelah udah dibersihkan itu aku nggak bisa masangnya lagi. Oke, nanti setelah kita bersihin bagian karetnya, nanti kita akan bersihkan ini juga. Ini gampang aja. Terus nanti kita bersihkan ke bagian-bagian yang lainnya. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung aja bersihkan noda jamur pada karetnya dengan cara sederhana dan praktis. Semoga bermanfaat dan membantu ya. Happy watching. Baik teman-teman, sebelumnya di sini kita akan menyiapkan bahan dan alat apa aja yang kita perlukan. Yang pertama di sini aku perlu pemutih pakaian. Pemutih pakaiannya merek apa aja bebas yang teman-teman punya. Di sini aku punyanya Proclean, ukurannya 125 ml dan ini sebenarnya masih kurang ya. Cuma karena aku adanya segini ya udahlah. Karena noda di mesin cuciku juga nggak terlalu banyak, jadi aku cukup menggunakan ukuran segini. Kemudian yang kita butuhkan yang kedua adalah kapas. Ini kapas juga sisaan kemarin aku habis bersihin 6 bulan yang lalu. Ini sebenarnya masih kurang karena kalau mau menutupi sekeliling karetnya itu sebenarnya butuh satu kapas lagi, satu bungkus lagi. Kalau teman-teman gak punya kapas, bisa pakai kain atau mungkin bisa pakai lap yang bisa menyerap si pemutihnya ini ya. Kemudian di sini ada sikat-sikatan. Di sini aku sikatnya pakai sikat buat bersih-bersih, kemudian ada sikat gigi bekas dan sikat botol. Untuk sikat yang putih ini aku belinya di Shopee ya teman-teman, harganya murah 10 ribuan aja. Buat yang mau samaan nanti aku taruh linknya di description box. Nah, kemudian di sini ada wadah untuk menuangkan dari si kapas dan juga pemutih bajunya. Oke, langsung aja kita terapkan.
Sebelumnya maaf ya teman-teman kalau ini, cahayanya agak kurang karena memang aku nge-shoot-nya itu di malam hari, sengaja karena ini akan aku diamkan selama 1 malam. Jadi ketika besok paginya itu dia udah langsung bersih. Nah, ini aku tambahin cahaya, jadi langsung aja kita tempelin. Untuk banyaknya pemutih pakaian ini dikira-kira aja ya teman-teman, nggak ada takaran khusus. Semua tergantung dari seberapa kotor jamur yang nempel pada karet mesin cucinya. Nah, ini sekarang kapasnya tinggal dicelupin kayak gini aja. Nah, saran ya buat temen-temen, jadi kalau tangannya emang lagi ada luka atau lecet gitu, aku saranin pakai sarung tangan karena ini pemutih pakaiannya bener-bener perih gitu kalau langsung dipegang. Jadi biar nyaman cara ngerjainnya pakai sarung tangan ya. Nah, ini juga kapasnya sebenarnya kurang, jadi mohon maaf ya aku bikinnya nggak full menyeluruh mengelilingi lingkaran karetnya. Jadi kalau teman-teman punya kapas lebih bisa ditaruh, jadi kapasnya itu bisa membersihkan, menjangkau sampai ke dalam-dalam. Nah, ini langsung aja kita tempelin, terutama di yang bagian susah hilang. Nah, ini ditelatenin aja ya teman-teman. Jadi kalau semakin banyak kapas dan juga pemutih pakaiannya, membuat karetnya ini semakin bersih. Nah, tips aja ya teman-teman, biasanya kalau misalnya selesai nyuci, diusahakan itu pintunya nggak usah ditutup. Tujuannya kenapa ya, biar ada udara yang sirkulasi udara gitu keluar, jadi nggak ngebuat karetnya ini gampang berjamur. Kalau aku biasanya setelah mencuci itu nggak langsung aku tutup rapat, karena setelah nyuci itu biasanya kan masih ada sisa-sisa air ya, terutama di jamurnya itu. Nah, itu biasanya kalau nggak ditutup dia bakal ngering sendiri. Makanya selama 6 bulan ini jamur kotoran yang ada di karetnya nggak terlalu banyak. Oke, ini udah selesai ya teman-teman. Nah, aku cuma dapetin segini. Ini aku cuma kasih di bagian yang paling kotor aja, nanti sisanya bakal aku sikat-sikat. Nah, udah selesai. Sekarang kita tunggu sampai besok pagi. Oke, ini udah pagi hari. Sekarang mau aku buka dan kita lihat hasilnya. Ini kapasnya masih pada basah ya teman-teman. Dan sekarang mau kita ambil satu persatu. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Kelihatan ya. Jadi hilang begitu aja tanpa disikat, dan sela-selanya pun juga hilang. Nanti akan kita sikat biar lebih maksimal ya. Nah, sekarang bagian dalamnya ini mau aku angkatin juga. Sayang banget ya kapas aku udah habis. Ini kalau misalnya banyak bisa lebih maksimal lagi nih bersihnya. Yang bagian sini nggak kena kapas tuh teman-teman, jadi masih begini ya, masih kotor. Ya udah nggak apa-apa lah, nanti kita sikat-sikat aja, semoga hilang. 조금 더 가까이 다가와줘 그대 이대로 내 곁에 머물러줘 그대 누가 뭐라 해도 괜찮으니까 조급해하지 마 시간은 충분해 그대 채취해 세상이 변한 것 같아 가물었던 내 모든 것들도. Nah, udah selesai proses penyikat-nyikatannya. Aku mohon maaf ya kalau teman-teman mungkin ada yang kurang berkenan ngelihat aku bersih-bersih kayak gini, di skip aja. Tapi yang penting teman-teman udah tahu intinya ya. Nah, setelah aku sikat-sikat kayak gini, jangan lupa setelah itu mau aku cuci lagi dengan cara ngebilas, dan aku nyucinya pakai mode super jet yang cuma 15 menit. Jangan lupa nanti pada saat teman-teman membersihkan tabung mesin cucinya atau karetnya tadi, itu jangan lupa listriknya dicabut dulu, karena kadang-kadang biasanya sukanya trum. Nah, sekarang ini udah proses mencuci, terus juga
proses ngebilas, jadi biar sekalian ngebuang kotoran yang ada di dalam ya. Nah, karena aku cuma butuh mencuci dan ngebilasnya aja, jadi pada saat pengeringan aku stop dulu. Nah, udah selesai bagian tabungnya, sekarang aku mau ke bagian yang lainnya. Ini karena sekalian aku lagi rajin bersih-bersih. Jadi ya udah bagian tabung deterjennya ini kita bersihkan juga, karena kalau nggak dibersihkan nanti lama-lama juga bisa timbul jamur dan bisa kemana-mana jadi kotorannya. Jangan lupa di bagian dalamnya teman-teman, ini juga paling vital karena tempat keluarnya air. Jadi di atasnya itu kalau bisa dilihat itu pasti banyak banget jamur. Nah, ini sering-sering juga dibersihin biar mesin cucinya bisa lebih awet. Nah, ini udah bersih tabung deterjennya. Sekarang mari kita lihat tabung mesin cucinya. Ini dia teman-teman hasilnya. Lumayan ya bersih. Tadi ini bagian yang sama sekali nggak terlalu aku gosok. Jadi ini tadi cuma dibersihkan sama kapas dan pemutih pakaian. Nah, ini bagian dalam-dalamnya. Teman-teman bisa lihat ya, tadi seperti di awal video itu kotor dan sekarang masih sedikit ada noda, tapi lumayan lah. Baik, terima kasih teman-teman udah nonton di awal sampai akhir video. Semoga videoku ini membantu dan membuat lebih semangat lagi dalam merawat mesin cuci. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.